Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Weaving Indonesia, Coloring the World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mashur, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah NW Kesik, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Di LPTK Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa 25022011632. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026, akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di Madrasah Sanawiyah NW Kesik pada kelas 9A dengan tema Qada dan Qadar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala Sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana dotal watani wa nahdotal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taqtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa tawfir lana lil muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Selanjutnya untuk membangun rasa nasionalisme kita kepada negara bangsa kita Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, diharap semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Al-Habizur Rahman. Sakit? Ya, sakit. Arpan Mauli Akbar. Sakit. Dini Natasari. Halimatus Sa'diyah. Hera Sapitri. Indira Putri. Iza Aprilia. Izul Haki Akbar. Sakit. Hairun Nisa Salsabila. Lalu Rapa Rizki. Sakit. M. Zainul Lutfi. M. Faizin Akbar. M. Rizki Adrian. Muhammad Dalilul Palihin. Muhammad Imron Sadikin. Muhammad Zaini Azwar. Naura Hardianti. Nazila Nadiatun Nisa. Fitri Ayu Rosdiana. Sultan Ramdhani. Zaira Mulia Anisarani. Ya, alhamdulillah. Untuk teman-temannya yang sakit, kita doakan mudah-mudahan mereka cepat kembali beraktivitas seperti biasa bersama kita untuk belajar. Baik. Selanjutnya, baik, sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian semua. Al-Habizur Rahman. Sakit? Ya, sakit. Arpan Mauli Akbar. Sakit. Dini Natasari. Halimatus Sa'diyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, materi kita pada hari ini adalah tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menyampaikan apa tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan kita mempelajari qada dan qadar adalah yang pertama adalah menjelaskan supaya peserta didik bisa menjelaskan pengertian qada dan qadar. Ini. Yang kedua adalah peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang qada dan qadar. Nanti dicari di Al-Qur'an. Yang ketiga tujuannya mengidentifikasi macam-macam takdir. Nanti ada videonya, kalian tonton dan diingat itu, jangan dilupa. Yang keempat adalah mengidentifikasi contoh-contoh takdir. Nah ini. Yang kelima menjelaskan hubungan antara qada dan qadar. Yang keenam menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar. Nah,
Yang terakhir, yang ketujuh adalah mengomunikasikan atau menghubungkan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Jadi inilah tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang qada dan qadar. Kalau tidak salah dulu waktu kalian masih SD atau di madrasah ibtidaiyah, kalian pernah belajar nggak tentang qada dan qadar? Pernah. Ada yang tahu apa arti daripada qada? Ya, Rizky. Ketentuan. Apa? Ketentuan. Ketentuan. Ada yang lain? Ya, Salsabila. Ketetapan itu. Jadi qada itu menurut bahasa adalah artinya ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau qadar ada yang tahu enggak? Ya, Zainul. Apa? Ukuran. Nah, itu. Ada juga yang lain? Ya, Nazila. Yaitu takaran. Jadi, qadar itu artinya ukuran atau takaran. Untuk lebih jelasnya tentang materi kita tentang qada dan qadar, marilah kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Sebagai motivasi daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah marilah kita sama-sama simak dan sama-sama membaca syair yang ada di layar tersebut. 1, 2, mulai. Izal ulam yukhlaq sa'idan minal azal faqad khaba man rabba wa khabal mu'ammalu famusal lazi rabbahu jibrilu kafiru wa Musa allazi rabbahu fir'aunu mursalu. Apabila manusia diciptakan bahagia pada zaman azali, maka apabila orang yang memiliki dan orang yang memilikinya, saya dia seboleh mereka takdir, dia menjadi kafir, dan saya dia seboleh Fir'aun, dia menjadi rasul. Oke. Kemudian kita akan melihat pengertian qada. Secara bahasa, pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan Allah dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana atau qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perpaduan atau gabungan antara qada dan qadar disebut takdir. Takdir berlaku kepada semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berencana menciptakan seorang hamba bernama Hasan atau qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sudah menetapkan kepastian kapan Hasan akan lahir,
Ya, sejak umur 4 bulan dia juga telah ditetapkan rezekinya, diukur rezekinya, diatur kapan matinya, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Hasan. Ini dia dalil tentang kode dan koder. Terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum aqibatum min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maksud ayat tersebut adalah takdir manusia dapat diusahakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang usaha atau ikhtiarnya bagus, biasanya takdirnya bagus. Berarti untuk menjadi bagus perlu adanya usaha yang dilakukan. Dalil tentang kode dan koder. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maksud ayat tersebut adalah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sudah menetapkan sesuatu keputusan, maka tidak ada orang yang pantas protes agar keputusan itu dirubah. Bagi yang berani protes, sama saja ia durhaka dan tersesat. Berarti manusia harus menerima ketetapan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Macam-macam takdir. Takdir adalah perpaduan atau gabungan antara kode dan koder. Takdir merupakan ketetapan dan keputusan Allah terhadap manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya sesuai kadar atau ukurannya masing-masing. Segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diprotes atau ditolak siapapun. Mungkin seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tetapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan lain, maka ia harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi takdir. Macam-macam takdir itu ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya paten, sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh kematian,
dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung pesek, bermata sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Berikutnya, takdir mu'alaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'alaq sifatnya fleksibel atau belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contoh, Raffi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya, Raffi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Contoh qada dan qadar. Sebuah kejadian gempa bumi menggegerkan sebuah wilayah. Banyak korban yang meninggal dunia akibat terkena runtuhan bangunan dan pepohonan yang tumbang di mana-mana. Namun, ada seorang kakek tua terselamatkan dari bahaya maut itu. Walaupun sudah sehari semalam laki-laki renta yang sudah tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya, sang kakek terlindungi dengan reruntuhan langit-langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai. Kakek yang sedang tidur di bawah langit-langit kamarnya itu masih bisa bernafas karena udara bisa masuk lewat sela-sela lubang reruntuhan yang ada. Inilah takdir kakek yang belum saatnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang lebih muda, sehat, dan bisa berlari saja telah meninggal. Perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Namanya ikhtiar. Kemudian yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita menyebutnya dengan tawakal. Berikutnya, selalu berterima kasih kepada Allah, yang kita menyebutnya syukur. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya atau takwa. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qanaah. Yang keenam, tahan godaan atau sabar. Kesimpulannya, qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan Allah sejak zaman azali atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali. Berikutnya, gabungan atau perpaduan antara qada dan qadar disebut dengan takdir. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Berikutnya, takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diusahakan oleh manusia. Perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain ikhtiar, tawakal, syukur, takwa, qanaah, dan sabar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum.
Baik, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, Pak Guru akan berikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dimana di dalamnya ada pertanyaan yang kalian harus jawab secara berkelompok. Nah, dalam hal ini Pak Guru akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, silakan masing-masing membuat kelompoknya. Ya. Diatur tempat duduknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ya, silakan diatur tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Mengapa di dunia ini ada orang kaya dan miskin? Karena kaya dan miskin adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengapa ada orang yang bunuh diri? Orang yang bunuh diri merasa kalau beban kehidupan yang terjadinya padanya sudah terlalu berat. 3. Mengapa manusia perlu beriman kepada qada dan qadar? 1. Untuk menumbuhkan ketenangan dan ketabahan karena mereka yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah yang maha bijaksana sehingga kita lebih tenang menerima cobaan, kesulitan dan kehilangan. 2. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengokohkan kepercayaan bahwa Allah Maha Kuasa dan memiliki rencana sempurna, serta menjadi rukun iman yang wajib diimani. 4. Banyak peristiwa yang berhubungan dengan takdir mubram dan takdir mu'alaq. Cari analisis contoh-contohnya. Contoh takdir mubram, kelahiran dan kematian. Contoh takdir mu'alaq, kesehatan dan kekayaan. Carilah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar atau ukuran. 6. Apakah hubungan antara qada dan qadar? Cari analisis contohnya. Jika qada adalah rencana, maka qadar adalah perwujudannya. Contoh, Ayah Ahmad berencana membeli sepeda jika nilai rapot anaknya bagus. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada tanggapan? Ada tanggapan dari jawabannya Iza dari kelompok 1? Ada? Tidak ada. Baik. Silakan duduk. Baik, sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang qada dan qadar adalah qada itu artinya ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sejak zaman azali, yaitu sejak zaman di mana bumi beserta isinya belum diciptakan. Yang kedua adalah qadar. Qadar itu artinya takaran atau ukuran. Ukuran dari apa? Yaitu dari ketetapan tersebut. Nah. Yang kedua adalah takdir itu dibagi menjadi 2. Ada namanya takdir mubram dan ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Seperti jenis kelamin, itu tidak bisa dirubah. Perempuan jadi laki-laki, tidak bisa. Bahkan kalau ada yang bisa, itu hukumnya haram. Nah, yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih bisa dirubah. Seperti contoh yang kalian sampaikan tadi di LKPD-nya. Selanjutnya adalah apa hubungan antara qada dan qadar? Kalau qada adalah yaitu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar adalah yaitu implementasinya atau aplikasinya
atau penerapannya daripada qada tersebut. Gitu. Adapun orang yang sifat orang yang beriman kepada qada dan qadar adalah mereka selalu sabar. Sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi kehidupan ini, yaitu tawakal. Mereka berserah diri kepada Allah. Mereka itu bersifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan. Nah, demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini, dan marilah kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.